Begitu pentingnya fikih ini sampai ada yang mengatakan andaikan saja peradaban Islam bisa diungkapkan dengan salah satu produknya, maka kita akan menamakannya sebagai peradaban fikih. Sebagaimana Yunani diidentikan dengan peradaban filsafat, Joseph Stark menyatakan adalah sebuah truism untuk mengatakan Islam sebagai agama hukum. Menurut H.A.R. Gibb, hukum Islam atau fikih adalah the epitome of the true Islamic spirit, the most decisive expression of Islamic thought, the essential kernel of Islam. Disebabkan oleh itu, banyak peneliti Islam yang berkesimpulan tidak mungkin untuk memahami Islam dengan baik tanpa pengetahuan komprehensif tentang fikih. Bagi umat Islam, fikih adalah perwujudan atau embodiment kehendak Allah terhadap manusia yang berisi perintah dan larangan. Oleh sebab itu, pelaksanaan hukum-hukum fikih dianggap sebagai bentuk kedudukan kepada Allah. Ia adalah manifestasi eksoterik keimanan. Fikih bukan hanya mengatur hal-hal yang berhubungan dengan ritual semata, melainkan juga seluruh aspek kehidupan manusia, dari mulai hubungan pribadinya dengan dirinya sendiri, dengan Tuhannya, dengan keluarganya, lingkungan masyarakatnya, serta dengan orang yang di luar agama dan negaranya. Para ulama mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan tentang hukum syarak praktis beserta dengan dalil-dalilnya yang terperinci berkenaan dengan perbuatan manusia. Definisi ini menunjukkan bahwa yang menjadi objek kajian fikih adalah perbuatan manusia mengenai haram atau halal, wajib atau mubah, dan sebagainya. Kehadiran hukum seperti ini mutlak diperlukan oleh manusia karena ia dapat menjamin dan melindungi masyarakat dari keonaran dan kekacauan. Sebab manusia pada dasarnya, kata Ibnu Khaldun, adalah domineering being yang punya ambisi dan kecenderungan untuk menguasai dan menaklukkan orang lain serta memaksa mereka tunduk dan patuh kepadanya. Bila sifat ini tidak dikekang, maka ia akan mencetuskan konflik dan peperangan. Dalam Islam, fikih mempunyai dua fungsi. Pertama sebagai hukum positif dan kedua sebagai standar moral. Yang dimaksudkan sebagai hukum positif di sini adalah bahwa fikih berfungsi seperti hukum-hukum positif lain dalam mengatur kehidupan manusia. Ia mendapat legitimasi dari badan judikatif yaitu mahkamah. Tapi perlu ditekankan bahwa tidak semua hukum-hukum fikih menjadi justifikasi dan legitimasi mahkamah. Masalah hukum mubah, makruh, bahkan mengenai hukum wajib dan haram pun tidak bisa sepenuhnya di bawah jurisdiksi mahkamah. Di sini fikih lebih merupakan etika atau moral. Jadi di sini fikih memainkan fungsi double sebagai hukum positif dan moral. Aspek inilah yang membedakan secara prinsip konsep hukum Islam dengan konsep hukum di Barat. Dalam Islam, etik dan agama menyatu dengan aturan-aturan hukum positif. The ideal code of behavior, which is the Syariah, has in fact a much wider scope and purpose than a simple legal system in Western sense of them. Jurisprudence is also a composite section of law and morality. Mungkin atas sebab inilah Robert Brunswick menyebut bahwa hukum Islam dengan etiko-juridikal berbeda dengan di Barat, di mana hukum positif tidak mungkin menyatu dengan hukum moralitas, meskipun keduanya menyentuh lahan pembahasan yang sama. Bagi mereka, law that is not humanly enacted and recognized and whose observance is not ascertainable by human faculties is not law. Perlu ditekankan bahwa fikih bukan syariat. Syariah lebih luas dari sekedar hukum saja. Ia mencakup fikih, akidah, dan juga akhlak. Karakteristik utama syariat adalah bersifat permanen dan tidak akan pernah berubah. Sementara fikih bersifat relatif dan fleksibel. Ia dapat berubah seiring dengan peredaran waktu. Ia merupakan produk ijtihad ulama, tapi ini bukan berarti bahwa fikih karya pemikiran semata. Ia masih berkait erat dengan syariat. Ketika seorang mujtahid benar dalam ijtihadnya, artinya tepat dan sesuai dengan hukum Allah, ketika itu fikih disebut syariah. Hanya ketika dia salah, fikih tetap menjadi fikih. Dalam konteks ini juga kita harus memahami bahwa tidak semua masalah fikih masuk ke dalam kategori berubah seperti wajibnya sholat, puasa, zakat, dan haji, serta haramnya riba, zina, mencuri, dan membunuh. Semua ini masuk dalam pembahasan fikih, tetapi sudah menjadi bagian syariah. Oleh sebab itu ia bersifat permanen, sebagaimana syariat yang bersumberkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian juga fikih berlandaskan kepada dua sumber primer Islam ini. Oleh sebab itu fikih yang bertentangan dengan prinsip Al-Quran dan Sunnah itu tidak bisa dikategorikan fikih Islami. Untuk dapat menderivasi hukum dari sumber primer, fikih memerlukan perangkat teoretik atau metodologi biasa disebut usul fikih. Usul fikih dan epistemologi Islam. Sebagai sebuah ilmu yang diderivasi dari Al-Quran dan Sunnah, fikih memerlukan kerangka teoretik atau metodologi berpikir yang disebut usul fikih. Usul fikih adalah pengetahuan tentang dalil-dalil fikih secara umum, cara mempergunakannya, serta pengetahuan tentang orang yang menggunakan dalil-dalil tersebut. Ia begitu penting dalam menderivasi hukum. Fungsi dan perannya mirip logika dalam falsafat. Jika logika dapat menghindarkan seseorang melakukan kesalahan atau fallacies dalam berargumentasi, maka usul fikih mencegah seorang fakih berbuat kesalahan dalam menderivasi hukum, sehingga tidak berlebihan jika para ulama menetapkannya sebagai salah satu prasyarat terpenting yang mesti dimiliki oleh seorang mujtahid.
Peran usul fikih dalam penetapan hukum-hukum fikih tidak terlepas dari ketokohan Imam Syafi'i. Peletak dasar-dasar ilmu ini. Kemiripan usul fikih dengan logika dapat dibaca dari statement Fakhruddin Al-Razi yang menyamakan Syafi'i dengan Aristoteles. Jasa besar Syafi'i sebenarnya terletak pada keberhasilannya mentransformasikan usul fikih menjadi sebuah disiplin ilmu. Artinya menyamakannya seperti Descartes. Kalau Descartes meletakkan dasar epistemologi pemikiran Barat, Syafi'i meletakkan fondasi dasar pemikiran Islam. Proses lahirnya ilmu usul fikih tidaklah secara tiba-tiba. Akarnya dapat ditelusuri pada Nabi dan juga sahabat. Sebagaimana fikih telah muncul seiring dengan lahirnya Islam, demikian juga dengan usul fikih. Terbukti Nabi sendiri pun beristihad, begitu juga sahabat. Para sahabat terkadang juga menggunakan kias, istislah, dan metode-metode lain yang pada gilirannya dikenal dengan adilah. Seperti sahabat, para tabi'in, dan tabi'ut tabi'in juga menggunakan prinsip-prinsip dasar istihad tadi, hingga sampai kepada Syafi'i. Syafi'i kemudian mensistemasikan pola pikir ijtihadi ini dalam magnum opusnya yang kemudian dinamai dengan Ar-Risalah. Sejak saat itulah usul fikih sebagai sebuah disiplin ilmu tercatat didirikan. Kata N.J. Coulson, teori usul fikih Syafi'i was an innovation was genius lay not in the introduction of any entirely original concept but in giving ideas a novel connotation and emphasis and welding them together within a systemic scheme. Dengan nada yang sama, Joseph Skagg berkomentar bahwa Risalah Syafi'i adalah a magnificently consistent system and superior by far to the doctrines of Asian school of law. Bahkan ada yang menilai usaha Syafi'i ini bukan hanya sekedar sistematisasi, tetapi juga sebagai upaya rasionalisasi pemahaman terhadap hukum Islam. Usul fikih adalah disiplin ilmu yang memiliki prinsip-prinsip epistemologi, bukan sekedar metodologi penderivasian hukum. Masalah qot'i dan zonni, syak dan waham, mutawatir dan ahad misalnya adalah merupakan beberapa contoh yang sangat kental muatannya epistemologinya. Sebab di situ menyangkut persoalan sumber ilmu, validitas ilmu, dan tingkat kebenaran ilmu. Secara epistemologi, qot'i berarti pasti, yakin, dan tidak mengandung keraguan serta tidak mungkin dipertanyakan. Berbeda dengan doni yang berkemungkinan salah dan benar, tidak pasti seperti qot'i. Untuk menentukan apakah ilmu tersebut qot'i atau doni tergantung pada sumber ilmu tersebut. Bila sumbernya qot'i, maka dengan sendirinya ilmu yang dihasilkannya juga bersifat qot'i, pasti dan yakin. Dan begitu juga sebaliknya, bila sumbernya diragukan, maka ilmu yang disandarkan kepadanya sudah tentu diragukan juga. Usul fikih dan ilmu kalam. Sebagai sebuah konsep ilmu yang diderivasi dari konsep-konsep Al-Quran, usul fikih juga berkaitan dengan teologi dan filsafat. Kaitan ini dapat ditelusuri pada pemikiran Al-Qadi Abdu Al-Jabbar dari Mu'tazilah dan Al-Qadi Abu Al-Thayyib Al-Baqillani dari Asy'ariyah. Kedua tokoh inilah yang pertama kali memasukkan persoalan-persoalan teologis, filosofis, termasuk isu epistemologi ke dalam ilmu usul fikih. Al-Qadi Abdu Al-Jabbar memiliki buku berjudul Kitab Al-Ummat. Buku ini diberi komentar oleh seorang tokoh Mu'tazilah lain bernama Abu Al-Husain Al-Basri. Abu Al-Husam selanjutnya menuliskan karyanya sendiri yang diberi judul nama Al-Mu'tamad. Dalam muqaddimahnya, Abu Al-Husain secara eksplisit menyebutkan bahwa dia akan membahas isu-isu yang berhubungan dengan epistemologi seperti tentang klasifikasi ilmu, definisi ilmu daruri, dan ilmu muktasab, dan seterusnya. Imam Al-Baqillani menyadari bahwa perhatian utama usul fikih sebenarnya adalah dalil. Akan tetapi, seperti Abu Al-Hashim, dia tidak menjadikannya sebagai topik prioritas. Dalam Al-Takrib Al-Irsyad, Baqillani malah memulai dengan penjelasan tentang hakikat ilmu, akal, nazar atau nalar, klasifikasi, dan kategori ilmu, dan seterusnya. Menurut hal ini diperlukan karena dalil dan madlul, hukum akal, dan syara, dan lain-lain merupakan objek ilmu atau maklumat. Objek ini tidak bisa diketahui selagi kita tidak mengetahui esensi ilmu itu sendiri dan segala yang berhubungan dengannya. Oleh sebab itulah membahas persoalan ilmu menjadi suatu kemestian. Langkah Al-Baqillani dikembangkan oleh muridnya Al-Juwaini. Karyanya yang terkenal dalam bidang ini adalah Al-Burhan fil Usul Fiqih. Ghazali mengikuti langkah gurunya ini dan menuliskan karyanya Al-Mustafa min Ilmi Al-Usul. Menurut kebanyakan penulis, di tangan Ghazali lah proses integrasi kedua ilmu ini mencapai titik klimaksnya, dan Ghazali dianggap orang yang bertanggung jawab membawa ilmu mantik ke dalam usul fikih. Ghazali menyadari bahwa mantik sebenarnya tidak punya kaitan sama sekali dengan usul fikih. Akan tetapi bagi Al-Ghazali ini penting untuk diketahui bahwa menurutnya barang siapa yang tidak mengetahui ilmu ini, keilmuannya tidak bisa dipercaya. Memasuki abad ke-5, antara usul fikih dengan ilmu kalam sudah tidak mungkin untuk dipisahkan. Juwaini sendiri menyatakan salah satu sumber usul fikih adalah ilmu kalam. Di samping fikih dan ilmu bahasa, mungkin karena kuatnya muatan teologis inilah para ulama menamakan dengan thariqah al-mutakallim. Metode ini berbeda dengan thariqah al-fuqaha yang dirintis oleh ulama-ulama madhab Hanafiyah seperti Abu Bakar al-Jassas dan al-Sarakhsi.
Tariqah Al-Mutakallim selanjutnya mendapatkan elaborasi panjang dari Fakhruddin Ar-Razi melalui Al-Mahsulnya dan Al-Amidi dengan Al-Ihkamnya. Mahsul Ar-Razi kemudian diringkas Siraj Al-Din Al-Urmawi dalam kitab At-Tahsil dan Tajliduddin Al-Urmawi dalam kitab Al-Hasil. Syihab Al-Din Al-Qarafi selanjutnya memilih beberapa poin dari buku ini dalam bukunya Al-Tanqihat seperti Al-Qarafi Al-Baidawi melalui kitab Al-Minhaj juga melakukan hal yang sama. Al-Minhaj diberi komentar oleh Al-Asnawi dengan Nihayah Asul dan Ali Abdu Al-Kafi As-Subki dalam Al-Ibhaj fi Syarh Al-Minhaj. Sementara itu buku Al-Amidi diringkas oleh Ibnu Al-Hajib dalam Al-Muhtalar. Demikianlah usul fikih mengalami perubahan drastis dari sebuah disiplin yang berbicara tentang metodologi derivasi hukum menjadi sebuah ilmu yang banyak membahas mengenai epistemologi Islam. Karakter teologis ilmu usul fikih ini menurut Georgi Makdisi tidak baru. Ia dapat ditelusuri pada pemikiran Syafi'i. Andaikan saja Syafi'i bisa ditanya tentang kandangan arisalahnya itu, maka Makdisi niscaya dia juga akan menjawab bahwa tidak ada yang baru. Semuanya berhubungan dengan usul ad-din. Oleh sebab itu, bagi Makdisi ilmu ini lebih banyak disebut juridical teologi, yaitu ilmu yang membahas hukum Allah, bukan tentang Tuhan itu sendiri, seperti mengenai eksistensinya, sifatnya, dan lain-lainnya. Sebab yang terakhir ini adalah bidang kajian ilmu kalam. Dalam pandangannya, tujuan Syafi'i menciptakan ilmu ini adalah untuk meletakkan dasar berpikir ilmiah bagi kelompok tradisionalis untuk menentang pola pikir kalam yang pada saat itu dipresentasikan oleh kelompok Mu'tazilah. Syafi'i purpose was to create for traditionalism ancient with could be used as an antidote to kalam. Usul fikih memang tidak dipisahkan dari ilmu kalam karena ia sendiri pun dibangun atas postulat-postulat ilmu kalam. Usul fikih hanya membahas sesuatu yang sudah dibuktikan benar oleh ilmu kalam. Prinsip nasih mansuh, am khos, hakikah majaz, dan lain sebagainya. Dibangun atas postulat kebenaran Al-Quran bahwa ia benar-benar kalam Allah. Andaikan postulat kalam ini masih diragukan, maka seluruh prinsip metodologi tadi dengan sendirinya juga akan runtuh. Menurut Ghazali, ilmu kalam itu sebenarnya prinsip dasar epistemologi seluruh ilmu-ilmu Islam seperti fikih, usul fikih, tafsir, dan hadis. Karena melalui ilmu inilah kebenaran Al-Quran, sunnah, dan nubuah Rasulullah SAW mendapat afirmasi. Ghazali memposisikan ilmu kalam sebagai ilmu kuliah atau universal atau general. Sementara yang lain ulum juz'iyah atau partikular. Ia disebut juz'iyah karena bidang kajian mereka garap hanya terbatas pada aspek tertentu saja. Fikih misalnya hanya mengkaji aspek hukum perbuatan manusia, sementara tafsir hanya membahas makna kitab semata. Garapan usul fikih pula sebatas dalil syara' saja, dan hadis berputar otentisitas hadis. Hal ini berbeda dengan ilmu kalam. Bidang kajiannya lebih luas dan umum. Ia bukan membahas aspek hukum Al-Quran, melainkan tentang Al-Quran itu sendiri. Apakah ia benar kalam Allah atau sebaliknya, bersifat qadim atau bukan. Demikian juga ilmu kalam tidak mengkaji otentisitas hadis sahih atau sakim, mutawatir atau ahad. Kajiannya adalah tentang kebenaran nubuah Muhammad SAW. Prinsip-prinsip epistemologi dalam usul fikih. Diskursus prinsip epistemologi dalam usul fikih dapat ditelusuri dari perdebatan antara kubu Irak yang biasa disebut dengan Al-Ahl Ar-Ra'i dan kelompok ahli Hijaz yang dikenal sebagai ahli hadis. Ahli Irak dikatakan lebih banyak menggunakan akal, manakala ahli Hijaz menggunakan hadis-hadis Rasul. Nah, Syafi'i yang sempat mengenyam pendidikan di kedua sekolah pemikiran ini dan belajar dari para tokoh-tokohnya berusaha mendamaikan dua kubu ini dengan cara mensistesakan metode yang digunakan kedua madhab pemikiran ini. Tujuan sebenarnya adalah ia ingin membuktikan bahwa tidak ada konflik antara wahyu dan akal. Sebagaimana wahyu dalam hal ini termasuk hadis merupakan sumber otoritatif dalam hukum Islam. Demikian juga halnya dengan akal. Keduanya tidak bertentangan, sebaliknya saling mendukung. Hanya ulama memuji Syafi'i atas keberhasilannya menggabungkan kedua pendekatan madhab pemikiran ini. Kata Razi, sebelum Syafi'i biasanya orang dikelompokkan kepada ahlul hadis dan ahlul ar-ra'yah. Yang pertama ahli dalam hadis tetapi lemah dalam bernalar dan berargumen, sementara kedua kompeten dalam berdebat atau mujadalah tetapi lemah dalam hadis. Akan tetapi Syafi'i memiliki kedua kemampuan itu. Namun begitu, dalam kacamata Nasr Hamid Abu Zaid, Syafi'i tetap seorang tradisionalis yang komited dengan jalur pemikiran gurunya. Imam Malik pendapat Nasir Hamid ini lemah. Sebab jika benar Syafi'i seseorang tradisionalis, pasti tidak ada madhab yang bernama Syafi'iyah, dan ia lebih bagus dikelompokkan dalam ahlu hijaz seperti gurunya. Akan tetapi fakta mengatakan sebaliknya. Di sana ada madhab pemikiran yang bernama Syafi'iyah dan masih eksis hingga sekarang. Ini membuktikan bahwa pemikiran Syafi'i memang berbeda dengan pendahulunya atau yang sezaman dengannya, sehingga layak untuk diberi label baru. Hal ini diakui oleh Abdul Al-Wahhab Abu Sulaiman. Menurutnya, pemikiran hukum Syafi'i benar-benar merefleksikan sebuah madhab baru yang independen. Kebaruannya bukan saja pada pemikiran hukumnya, tetapi juga metodologinya yang ilmiah. Dalam kacamata Manakoton, pemikiran Syafi'i merefleksikan tahap kematangan hukum Islam. Dari keterangan di atas, jelas bahwa pemikiran Islam tidak mengenal dikotomis rigid antara
literalis dan rasionalis. Pemikiran Islam tidak mengenal aliran literalis ala fundamentalis Kristen di Barat, juga tidak mengakui rasionalis murni seperti yang dikembangkan Descartes, sebagaimana juga ia tidak mengenal aliran empirisme model logical positivism. Oleh sebab itu pula, pemikiran Islam tidak mengenal pemisahan objektif dan subjektif, sebagaimana ia juga tidak mengakui dikotomi deduktif, induktif, tekstual dan konstektual, dan historis normatif. Dalam paradigma pemikiran Islam seperti yang diterangkan oleh S.M. Naqib al-Atas, keseluruhannya menyatu menjadi satu integratis yang utuh, bukan dalam metodologi investigasi saja, melainkan dalam kualitas kepribadian mereka. Kata al-Atas, they combined in their investigation and at the same time in their person the empirical and the rational, the deductive and the inductive methods, and affirmed by no dichotomy between subject and the objective, so that they affect what I would call the Tauhid method of knowledge. Dalam konteks ini juga hendaknya kita harus memahami posisi Imam Abu Hanifah, panutan madhab Irak, dan Imam Malik, ikutan madhab Hijaz. Imam Abu Hanifah bukan seorang liberal dalam arti yang populer digunakan sekarang ini, yaitu seorang mengedepankan akal atas teks Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga Imam Malik, bukan literalis yang anti rasio. Baik Abu Hanifah maupun Imam Malik, keduanya meletakkan nas Al-Quran dan Sunnah Nabi pada posisi tertinggi dalam hierarki sumber ilmu dan hukum Islam. Suatu ketika Imam Abu Hanifah menulis surat kepada Khalifah Al-Mansur untuk menolak tuduhan orang yang dialamatkan kepadanya. Ceritanya bukan seperti yang sampai kepadamu, yaitu, ya Amirul Mukminin, aku berbuat sesuai dengan kitab Allah, Sunnah Rasulullah SAW, keputusan atau akliyah yang dibuat oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhu, serta sahabat-sahabat yang lain. Aku melakukan kias bila aku mendapati mereka berbeda pendapat. Terjadi perbedaan pendekatan antara Ahlul Hijaz dan Ahlul Irak sesungguhnya lebih bersifat teknis dari filosofis. Ahli Irak banyak menggunakan akal karena kesulitan mengakses sunnah Rasul disebabkan letak geografis tempat mereka yang jauh dari pusat Islam, Mekah dan Madinah, di mana khazanah sunnah Nabi banyak tersimpan. Persoalan politik yang telah menyebabkan berkembangnya hadis-hadis palsu juga sebab penting yang perlu dipertimbangkan. Para fuqaha Irak sangat hati-hati sekali menggunakan hadis karena mereka khawatir menggunakan hadis palsu. Disebabkan oleh itu, mereka lebih memilih menggunakan rasio daripada hadis. Keadaan ini tentu saja berbeda dengan Al-Hijaz, Madinah dan Makkah. Di kota yang masih banyak dihuni oleh sahabat dan tabi'in ini, sunnah sangat mudah sekali diakses, sehingga apabila timbul suatu masalah, mereka mudah merujuknya ke sunnah Rasul. Perseteruan Ahlul Hadis dan Ahlul Ra'yu mengalami metamorfosis sekitar abad keempat dan kelima dalam konflik Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Perseteruan kedua kelompok ini memang lebih bersifat epistemologis, yaitu berkisar seputar isu definisi ilmu dan jenis-jenisnya, definisi akal dan batasannya, bahkan tentang definisi itu sendiri, takrif al-had. Mu'tazilah yang dikenal bersifat rasionalis mempertahankan tesis mereka bahwa akal dapat mengetahui baik dan buruk mengenai sesuatu tanpa bantuan syarab. Mereka percaya bahwa baik dan buruk itu adalah rasional, artinya dalam ruang lingkup kemampuan akal, atau al-hasan wal al-akliyah. Akan tetapi ulama Asy'ariyah menolak konklusi ini. Menurut Juwayni ini, sesuatu itu terlarang atau sebaliknya bukan karena sifat esensi atau zatnya itu sendiri, melainkan karena ketetapan syara'. Keharaman minum khamar misalnya, hukum haram itu bersifat esensi minum itu, karena apabila kita mewajibkan minum khamar ketika terpaksa atau ad-darurah, hukum itu sama dengan ketika ia diharamkan pada waktu biasa. Artinya haram atau tidaknya meminum khamar itu bukan tergantung pada zat minuman tersebut, melainkan pada syara'. Ia menjadi haram karena syara' melarangnya, dan sebaliknya menjadi wajib karena artinya perintah. Jadi bukan disebabkan sifat minum itu sendiri. Razi menjelaskan bahwa baik dan buruk itu terkadang bermaksud apakah sesuai dengan tabiah atau natur, atau sebaliknya mula iman li atau au munafiron. Dalam keadaan seperti ini, Razi tidak menafikan bahwa ia dapat diketahui melalui akal. Katanya kita sepakat bahwa ilmu itu baik dan bodoh itu buruk. Akan tetapi bagaimana kita bisa mengetahui bahwa sesuatu yang baik berhak mendapatkan pujian dan pahala, sementara yang buruk mendapat cacian atau adon dan balasan al-iqab? Karena hal ini tidak bisa diketahui dengan akal, tetapi dengan ketetapan syara'. Persoalan ini memiliki dampak besar dalam persoalan hukum. Akibat perbedaan di atas, atau ulama yang berpendapat bahwa hukum itu tidak bersebab atau ghairu mu'allalah. Tetapi pendapat ini ditolak oleh ulama lain, sebab tidak mungkin hukum Allah tidak punya tujuan. Tujuannya jelas, memberikan kebaikan kepada manusia dunia dan akhirat. Pada prinsipnya, persoalan ini lebih bersifat teologis ketimbang hukum. Kelompok yang menafikan adanya ilat dan dibalik hukum Allah bermaksud mentahzihkan atau mensucikan Allah dari unsur kepaksaan. Allah tidak terpaksa untuk berbuat baik kepada manusia, sebab Allah berbuat menurut kudrah dan iradahnya. Tetapi Mu'tazilah berpendapat bahwa wajib atas Allah untuk berbuat baik terhadap manusia. Kata Syatibi, andainya persoalan ini tidak dilihat dari kacamata kalam, niscaya semua sepakat bahwa seluruh hukum Allah itu adalah ditujukan untuk kebaikan manusia di dunia dan juga di akhirat. Konstruk epistemologi Islam dalam usul fikih. Salah satu persoalan yang mendasar dalam epistemologi adalah bagaimana kita mengetahui atau dengan cara apa kita tahu. Persoalan ini cukup mendasar sekali karena ia menyangkut masalah validitas ilmu-ilmu itu sendiri. Syafi'i menjawab persoalan ini dengan bentuk hierarkis. Katanya,
ala an laisa li ahadin abadan an yakula fi sya'ni hal au haruma illa min jihah al-ilm wa jihah al-ilm al-khabar fi al-Qur'an au al-sunnah awil ijma' awil qiyas. Tak seorang pun yang boleh mengatakan sesuatu itu halal atau haram kecuali dengan ilmu, dan ilmu itu diperoleh melalui khabar yang ada di Al-Qur'an atau sunnah atau ijma' atau qiyas. Dalam usul fikih, Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas disebut adilah. Prinsip epistemologis ini sejalan dengan firman Allah masing-masing dalam surat An-Nahl ayat 116 dan surat Al-Isra ayat 36. Format hierarkis yang dibuat Syafi'i ini telah memberikan pengaruh yang cukup besar dalam sejarah pemikiran Islam. Terbukti sejak itu, format hierarkis ini tidak pernah mengalami gugatan dan kritik. Para ulama seolah-olah telah memperlakukan sebagai sesuatu yang taken for granted. Juwaini dalam Al-Burhan menyebutkan bahwa dalil fikih adalah teks Al-Quran, teks sunnah mutawatir, dan ijma'. Ghazali mengatakan anna adillah al-ahkam Al-Quran, as-sunnah, wal ijma'. Dalil hukum itu adalah Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Bukan hanya ulama syariah, pemikir Mu'tazilah pun tidak membantah format hierarkis ini. Begitu juga dengan Syiah. Para ulama Syiah bersepakat bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Quran, hadis, ijma', para fuqaha Syiah, dan akal. Memang dalam Syiah dikenal prinsip kullu ma hakam bihi al-aql hakam bihi al-syar'. Apa yang telah ditetapkan akal juga menjadi ketetapan syar'i. Maksudnya, akal bisa saja secara independen menetapkan sesuatu hukum tanpa bersandar pada syara'. Tetapi menurut Muhammad Baqir Sadr, itu berlaku hanya pada tataran teori saja, karena pada praktiknya itu tidak pernah terjadi. Format hierarkis ini mempunyai implikasi epistemologis yang sangat besar. Salah satu implikasinya adalah segala jenis ilmu dari manapun ia diderivasi mestilah memenuhi standar Al-Quran. Dari apalagi bertentangan. Dus andaikan ada ilmu apakah diderivasi dari sunnah, pengalaman atau experience atau akal yang dikontradiktif dengan Al-Quran, maka di sana ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ilmu tersebut salah, dan kemungkinan kedua, pemahaman dalam penafsiran itu kitab tentang Al-Quran itu yang salah. Al-Quran sendiri tidak mungkin salah karena bersumber dari yang maha benar. Terkadang konflik antara sumber ilmu tidak dapat dielakkan, seperti yang mungkin berlaku antara Al-Quran dan Al-Quran, atau Al-Quran dengan sunnah, atau sunnah dengan sunnah. Dalam ilmu usul biasanya disebut dengan ta'arud wal tarjih. Dalam ta'arud wal tarjih, rekonsiliasi biasanya menjadi keutamaan. Untuk melakukan itu, prinsip-prinsip seperti amkhos, hakikah majaz, muqayyad mutlak, mujmal mubayyan, nasih mansuh, dan seterusnya mutlak diperlukan. Apabila konflik menemui jalan buntu, maka dilakukan tarjih. Untuk melakukan hal ini, seseorang harus mempunyai kompetensi dalam ilmu hadis untuk menentukan tingkat otoritas sebuah hadis, apakah ia sahih atau sahih, mutawatir atau ahad, hasan atau dhaif, dan seterusnya. Nah, di sini persoalan otoritas berperan penting. Hadis yang tingkatnya validitasnya lebih tinggi harus didahulukan daripada yang lebih rendah, maka sahih harus didahulukan atas yang dhaif, dan begitulah seterusnya. Andaikan usaha rekonsiliasi tidak mungkin, dan metode yang terakhir adalah nasih wal mansuh. Karena otoritasnya lebih tinggi, maka Al-Quran tidak bisa dimansuhkan oleh sunnah. Al-Quran hanya dapat dimansuhkan oleh Al-Quran itu sendiri. Bagaimana jika konflik itu terjadi antara wahyu dan akal? Para ulama tetap mendahulukan rekonsiliasi. Akan tetapi bila bertentangan tersebut pada ranah syariah, jelas akal harus tunduk pada ketetapan syara'. Bukan sebaliknya seperti yang terjadi belakangan ini, di mana teks Al-Quran dan sunnah ditundukkan pada akal dan realitas sosial. Satibi menjelaskan, jika terjadi konflik antara nakal atau wahyu dan akal dalam persoalan-persoalan syara', maka nakal harus diposisikan di depan. Dengan demikian, ia menjadi ikutan atau fayakuna matbu'an, sementara akal berada di posisi belakang menjadi pengikut. Maksud Al-Quran sebagai sumber ilmu adalah bahwa kita bisa memperoleh ilmu dari Al-Quran, terutama sekali pada persoalan-persoalan yang berbau metafisik, seperti mengenai Tuhan, malaikat, jiwa manusia, dan juga mengenai sejarah masa lalu. Kita tidak dapat mengetahuinya semua ini hanya dengan akal atau indera semata, karena alam metafisika di luar jangkauan kedua sumber ini. Kita tidak tahu Tuhan karena dia sendiri yang mendeskripsikan tentang dirinya kepada kita melalui firman-Nya dalam Al-Quran. Tanpa wahyu ini kita akan buta sama sekali mengenai Tuhan, karena bersumber dari yang maha mengetahui, maka mustahil ia salah. Revelation, wahyu, which a prophet receives from divine source, is the most certain knowledge. Selain Al-Quran, sunnah juga merupakan otoritatif ilmu. Berbeda dengan Al-Quran yang keseluruhannya dijamin benar, sunnah tidak demikian, karena tidak seluruh sunnah qat'i al-wurud, hanya yang qat'i al-wurud. Dalam hal ini, hadis mutawatir yang dijamin kebenarannya berbicara mengenai sunnah, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari Syafi'i, karena dia yang pertama kali memformulasikan konsep sunnah dan hadis, serta otoritas hadis ahad. Dia juga yang mempertahankan otoritas hujiyah sunnah sehingga menjadi sumber hukum. Oleh sebab itu, kata Halak, it will not be an exaggeration to state that the treatise TTE al-Risalah represent a defense of the role of the prophetic report in the law, as well as of the methods by which the law can be deduced from this report.
Usaha Syafi'i mengkonseptualisasikan sunnah sebenarnya didorong oleh realitas saat itu, di mana sunnah telah dipahami secara arbitrari. Terkadang bahkan terjadi percampuran antara apa yang disebut dengan sunnah Nabi dengan sunnah sahabat. Sunnah dalam arti tradisi yang berkembang dan dengan pendapat individual atau ro'yu. Syafi'i kemudian merevolusi makna sunnah dengan hanya membatasinya kepada Rasulullah, tidak kepada yang lain. Dia kemudian mengidentikan sunnah dengan hadis. Artinya, sunnah Rasul hanya dapat diketahui melalui jalur hadis sahih. Hadis sahih menurut Syafi'i adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang terpercaya atau sikoh, dan dari orang yang terpercaya pula hingga sampai kepada Rasulullah SAW, dengan syarat tidak bertentangan dengan hadis yang sahih yang lain atau so'ot. Sebelumnya Syafi'i sunnah mengandung multi arti, bisa berarti tradisi yang berkembang di masyarakat atau living tradition, sirah Nabi, perbuatan dan perkataan sahabat, dan lain-lain. Akan tetapi seperti yang diutarakan Juin Bol, sejak zaman Syafi'i hampir tak seorang pun penulis yang menganggap sunnah selain dari apa yang dinisbatkan kepada Rasul. Akan tetapi ini bukan berarti bahwa sunnah merupakan kreasi Imam Syafi'i atau apa yang dikagini sketch sebagai kreasi masyarakat Islam abad kedua. Selain Al-Quran dan Sunnah, ijma dan qiyas juga berfungsi sebagai sumber ilmu. Di sini kita mungkin dapat membaginya menjadi dua, atau pertama ijma al-ummah, kesepakatan masyarakat Islam secara keseluruhan, dan kedua ijma al-ulama, termasuk dalam kategori ijma. Dalam ijma'nya para sahabat, menurut Syaukani, ilmu tentang hal-hal yang sudah menjadi ijma merupakan salah satu prasyarat yang harus dimiliki seorang mujtahid. Tujuannya adalah supaya seorang mujtahid tidak memberikan fatwa yang bertentangan dengan keputusan ijma. Jadi keputusan ijma bersifat mengikat secara epistemologis. Ini berarti bahwa keputusan ijma adalah benar dan kita tidak mungkin untuk menentangnya. Qiyas merupakan berada pada posisi terakhir sebagai sumber hukum dan ilmu dalam pemikiran Islam. Qiyas yang dalam risalah terkadang diidentifikasikan dengan ro'yu, memiliki nilai strategis dan usaha mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran yang merupakan penghubung antara teks dan realitas. Dengan qiyas, makna teks bisa diperlebar sehingga mencakup seluruh permasalahan yang terjadi. Menurut Syatibi, qiyas bukan aktivitas akal semata karena ia masih berada dalam lingkaran teks Al-Quran. Wacana pembaruan fikih dan usul fikih. Hari ini fikih sedang mendapat sorotan tajam dan kritikan pedas dari berbagai kalangan. Bahkan ada yang menilainya sebagai faktor kemunduran dan keterbelakangan umat Islam saat ini. Salah satu kritik terhadap fikih adalah ia dituduh bersikap diskriminatif terhadap non-muslim. Banyak konsep fikih menempatkan menganut agama lain lebih rendah ketimbang umat Islam, sehingga berimplikasi mengeksklud atau mendiskreditkan mereka. Fikih juga ditohok atas perlakuannya terhadap wanita. Fikih Islam, kata mereka, juga selalu memposisikan wanita sebagai subordinat terhadap laki-laki. Ringkasnya, fikih klasik tidak ramah perempuan. Sifat tidak ramahan ini, lanjut mereka, bukan karena karakter Islam ataupun Al-Quran itu sendiri, melainkan sebab bias gender para penafsir. Oleh sebab karakternya ini, maka fikih Islam mendesak untuk direformasi atau dikonstruksi. Sejumlah pemikir Islam menilai bahwa proses reformasi ini tidak bisa dilakukan selagi perangkat teoretiknya, yakni usul fikih, tidak diperbarui. Dengan demikian, pembaruan usul fikih haruslah menjadi agenda utama. Di antara pemikir Muslim yang berusaha untuk melakukan pembaruan ini adalah Hasan Turabi. Turabi menilai usul fikih tidak lagi relevan untuk sekarang ini karena ia dibangun atas realitas masyarakat abad pertengahan, bukan atas keperluan dan kebutuhan masyarakat sekarang. Oleh sebab itu, ia hanya sesuai untuk masyarakat tersebut. Seperti Turabi, Abdul Hamid Abu Sulaiman juga mengusulkan hal yang sama. Abu Sulaiman mensinyalir beberapa kelemahan usul fikih klasik, di antaranya textual and linguistic oriented, sehingga cenderung merupakan unsur historisitas teks, dimensi waktu dan tempat, spatio-temporal dimension. Menurut Abdul Hamid, simple and direct deduction from Islam textual materialist without properly accounting for change involving the space-time element of the early Muslim period is a retrogressive practice. Di antara yang paling gencar menyuarakan pembaruan ini, Muhammad Sahrur merupakan yang paling getol. Sahrur telah mengelaborasi ide pembaruannya dalam dua spektakulernya kitab Al-Kitab wal Quran, Qiraah Mu'asirah, dan Nahwa Usul Jadidah Al-Fiqih Al-Islami. Sahrur banyak menggunakan pendekatan bahasa untuk merumuskan teorinya. Dia mengusulkan sebuah teori baru dikenal dengan teori batas atau Nazariyah Al-Hudud. Menurut Sahrur, hukum Islam hendaklah dibaca dalam kurva batasan ini. Banyak kalangan yang telah mengkritik Sahrur, terutama sekali atas bukunya Al-Kitab wal Quran, di mana dia dituduh banyak memutar balik makna Al-Quran. Nasr Hamid Abu Zaid sendiri, yang juga berada pada garda depan Muslim liberal, juga meluapkan keberatannya atas buku Sahrur tersebut. Berdiri sejajar dengan Sahrur adalah Muhammad Arkun. Arkun mempertanyakan konstruk usul fikih klasik dengan menggunakan pisau analis postmodernisme yang dikembangkan Foucault. Arkun mencoba membongkar deskonstruk bangunan usul fikih. Arkun mengkritik Syafi'i karena telah membakukan sumber hukum Islam dan Sunnah seperti demikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang unthinkable.
Dalam penilaian Arkon, konstruksi usul fikih klasik sangat kental dipengaruhi ideologi dominan ketika itu. Fadlur Rahman juga mendesak agar metode penafsiran Al-Quran yang dibakukan melalui usul fikih segera dirombak. Menurutnya, Al-Quran harus dipahami dalam konteks masyarakat ketika ia diturunkan, karena mengabaikan realitas sosial hanya akan berujung pada penegasian tujuan dan objektif moral sosial Al-Quran. Rahman selanjutnya menawarkan teori gerak ganda atau double movement. Secara ringkas, teori ini mengatakan bahwa untuk memahami Al-Quran, kita harus kembali melihat konteks sejarah dan sosial Al-Quran ketika itu. Setelah itu barulah kita memformulasikan prinsip umum dari ayat tersebut yang pada